Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Anggraini dengan NIM 210620054. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yang bernama Dewi Meleningsi dan Hartini. Kami akan membahas mengenai sejarah psikologi industri dan organisasi. Yang mana definisinya yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam dunia kerja. Pada sejarahnya yaitu pada pra-perang dunia tahun 1900 hingga 1916 terdapat 4 tokoh yang berpengaruh. Yang pertama ada Walter Dill Scott. Pada tahun 1901 ia mengemukakan psikologi dalam bidang periklanan dan menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Theory of Advertising pada tahun 1903 yang dipandang sebagai buku pertama yang membahas mengenai dunia kerja dalam aspek psikologi. Yang kedua ada Winslow Taylor, yang mana ia memiliki pandangan yang digunakan hingga sekarang. Yang pertama, pekerjaan harus dianalisis secara seksama untuk mencapai sesuatu yang optimal. Yang kedua, pekerja harus direkrut berdasarkan karakter. Yang ketiga, pekerja harus dilatih untuk melakukan pekerjaannya. Yang keempat, pekerja harus diberi upah untuk meningkatkan kinerjanya. Tokoh ketiga yaitu De Gilbert. Dia merupakan psikolog wanita yang berkontribusi pada psikologi industri dan organisasi pertama kali. Yang keempat itu ada Hugo Mansberg yang menekankan adanya perbedaan karakter individu dalam organisasi dan perlunya pengetahuan sosial dan budaya dalam organisasi. Selanjutnya ada sejarah psikologi industri dan organisasi Perang Dunia Kedua pada tahun 1917 sampai 1918. Di dalam periode ini ada 2 tokoh yang berpengaruh. Yang pertama itu ada Robert Yerkes, yang kedua ada Walter Dill Scott. Maaf jika bila ada salah penyebutan. Jadi yang pertama itu ada Robert. Robert ini adalah seorang yang paling berpengaruh di dalam memasukkannya psikologi ke dunia perang. Jadi cara yang diusulkan untuk kekurangan mental dan menugaskan rekrutan terpilih untuk pekerjaan tentara. Selanjutnya beliau ini menyelidiki motivasi prajurit, moral, masalah psikologis, dan ketidakmampuan fisik dan disiplin. Lalu Robert juga mengembangkan tes kecerdasan umum untuk menilai anggota baru. Selanjutnya ada Walter D. Scott. Walter D. Scott ini mengemukakan tentang job analysis dan performance appraisal. Jadi pada masa ini beliau dan asosiasinya membangun firma konsultasi psikologi yang mengaplikasikan prosedur job analysis pada US Army untuk sektor privat. Sebelumnya, Walter juga melihat perkembangan spesifikasi pekerjaan pada petugas di US Army sebelum memulai firma konsultasinya. Selanjutnya itu ada sejarah psikologi industri dan organisasi antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua pada tahun 1919 sampai 1941. Di dalam fase ini ada 3 tokoh yang berpengaruh. Yang pertama ada Walter Bingham, yang kedua ada James Kettle, yang ketiga ada Edmund Mayo. Di sini saya akan menjelaskan tentang Walter Bingham, di mana Walter Bingham ini mengemukakan tentang aptitude test. Yang pertama, beliau ini adalah seseorang yang ditugaskan sebagai psikolog di dalam tim yang membuat tes alfa dan beta angkatan darat selama Perang Dunia Pertama. Lalu beliau juga sebagai Ketua Dewan Riset Nasional Angkatan Darat yang merancang serangkaian tes bakat guna mengklarifikasi personel militer selama Perang Dunia Kedua. Beliau juga mendirikan universitas pertama jurusan psikologi terapan. Lalu beliau juga yang membantu mempopulerkan tes intelijensi dan tes bakat di industri. Tentunya di dalam bisnis, tes bakat ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja, dapat juga membantu guru dan konselor mengarahkan siswa dan klien mereka menuju karir yang sesuai.
Setelah Perang Dunia Kedua, pemanfaatan tes psikologi di dunia kerja semakin berkembang seiring dengan meningkatnya antusiasme para pemimpin bisnis terkait keuntungan fiskal yang bisa didapat dari penggunaan tes tersebut untuk memilih pekerjaan terbaik di sikap tipe pekerjaan. Selanjutnya ada sejarah psikologi industri dan organisasi pada periode Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1941 dan 1945. Pada periode ini, penggunaan assessment center dan kelompok semakin berkembang. Lalu, para wanita banyak yang dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi pekerjaan karena para lelaki banyak yang mengikuti wajib militer. Pada saat periode ini juga berkembangnya penelitian mengenai moral kerja dan gaya kepemimpinan. Di antaranya teori gaya kepemimpinan yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. Sejarah psikologi industri dan organisasi antara Perang Dunia I dan II pada tahun 1919 hingga 1940. Yang pertama ada pada Walter Bingham, yaitu aptitude test. Dalam bisnis, tes bakat dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dapat juga membantu guru dan konselor mengarahkan siswa dan klien mereka menuju karir yang sesuai. Setelah Perang Dunia II, pemanfaatan tes psikologi di dunia kerja semakin berkembang seiring dengan meningkatnya antusiasme para pemimpin bisnis terkait keuntungan fiskal yang bisa didapat dari penggunaan tes tersebut untuk memilih pekerjaan terbaik di setiap tipe pekerjaan. Selanjutnya ada Elton Mayo, yaitu Hawthorne Studies, di mana penelitian ini dilakukan di pabrik Western Electric pada tahun 1927 hingga 1932, yang dimana awalnya Mayo dan kawan-kawannya tertarik melihat bagaimana berbagai kondisi kerja dalam penerangan, kelembapan, jadwal istirahat, jam kerja, dan gaya manajemen dapat mempengaruhi produktivitasnya. Sehingga setelah penelitian ini dilakukan, didapatkan hasil yang mana tidak ada korelasi antara tingkat penerangan dengan kinerja, dan kinerja responden meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Kelompok eksperimen mengalami penurunan kinerja hanya ketika penerangan sangat redup sehingga mereka tidak dapat melihat. Selanjutnya, mereka melakukan penelitian, yaitu penelitian berikutnya ini meneliti kinerja karyawan ketika bekerja tanpa adanya penyelia atau supervisor resmi, yang dimana menghasilkan bahwasannya efek Hawthorne atau kecenderungan individu ini menunjukkan kinerja lebih baik ketika diperhatikan dan dibuat merasa penting. Sehingga dapat dikritikkan bahwa bisnis memasuki masa depresi sehingga karyawan bekerja lebih keras dan lebih menghargai pekerjaan. Juga adanya perubahan personalia pabrik, sehingga penelitian Hawthorne juga menunjukkan bahwa kinerja sangatlah membutuhkannya. Penelitian Hawthorne juga menunjukkan bahwa meskipun kemampuan individu penting, pekerja dengan berbagai tingkat kemampuan ada di jaringan sosial di tempat kerjanya, dan kinerja mereka juga dipengaruhi oleh tekanan-tekanan sosial dan norma-norma kelompoknya. Penelitian Mayo menggerakkan para peneliti dari penelitian manajemen ilmiah dan penelitian gerak dan waktu menuju pendekatan hubungan manusia pada manajemen. Pendekatan hubungan manusia pada manajemen ini menekankan hubungan interpersonal positif antara rekan kerja, kerjasama tim, kepemimpinan, sikap kerja, dan keterampilan sosial manajernya. Selanjutnya, sejarah psikologi industri dan organisasi Perang Dunia II pada tahun 1941 hingga 1945, di mana penggunaan assessment center dan tes kelompok semakin berkembang. Pada wanita semakin dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi pekerjaan akibat banyak pria yang mengikuti wajib militer. Berkembangnya penelitian mengenai moral kerja dan gaya kepemimpinan, di antaranya teori gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Selanjutnya, sejarah psikologi industri dan organisasi pasca Perang Dunia pada tahun 1946 hingga 1963, di mana terjadi ledakan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi di Amerika, di mana perguruan tinggi juga semakin banyak menawarkan program psikologi industri dan organisasi dan berbagai spesialisnya.
yaitu pada tahun 1950 hingga sekitar 1960 menjadi masa perkembangan psikologi industri dan organisasi terutama dalam lingkup motivasi kerja, yaitu menurut Maslow dan Carl Rogers, yaitu teori kepemimpinan yang dikenal sebagai contingency models of leadership, di mana pada akhir tahun 1960-an Katz dan Kahn mempublikasikan buku yang berjudul The Social Psychology of Organization, yaitu buku klasik psikologi industri dan organisasi. Selanjutnya ada objek kajian psikologi industri dan organisasi, di mana organisasi, didesain organisasi, teori organisasi, budaya organisasi, perubahan dan juga pengembangan organisasi, serta perilaku organisasinya. Sedangkan dalam kelompok, objeknya yaitu masuk ke dalam proses kelompok, dinamika, dan komunikasi di dalam kelompok itu sendiri. Selanjutnya pada individu, yaitu adanya rekrutmen dan seleksi, pengembangan individu, perencanaan karir, serta berbagai proses belajar individu dalam organisasi tersebut. Sekian, terima kasih.